Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi sama aku Dewi di Elgavi Channel. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video dari kita. Di video kali ini, aku mau ngelanjutin cerita misteri aku dari kisah nyata, tapi ini bukan dari pengalaman aku. Tapi ini pengalaman dari keponakan aku atau anak dari kakak aku yang selalu diganggu tidurnya sama sesosok perempuan gitu. Mungkin dia nganggep itu anaknya atau gimana, aku juga nggak tahu. Tapi setiap malam anak ini selalu digangguin terus, sampai ada kontak fisik juga gitu, sampai dicolek, digimana-gimanain. Bagaimana ceritanya? Ditonton terus videonya sampai habis, jangan di skip-skip ya. Jadi, aku itu punya kakak perempuan dan dia itu punya anak dua. Yang pertama perempuan, yang kedua itu laki-laki. Mereka ini, anaknya ini nih tidurnya bareng waktu masih kecil tuh, sekitaran TK atau SD gitulah. Bareng di spring bed yang tingkat, jadi kakaknya di atas, adanya di bawah, jadi yang ditarik gitu loh. Nah, kalau malam itu adanya selalu bilang, kayak digangguin gitu. Pasti kalau pagi tuh ngomong sama mamahnya, "Mah, Dede diganggu mah, Dede digangguin." Udah, itu mah bukan perasaan Dede aja gitu. Emang di rumah kakakku itu emang lumayan serem juga sih. Dulu aku juga suka main gitu ke rumahnya, waktu sampai sekarang juga sering main sih. Waktu pas anaknya masih kecil tuh masih pakai baby walker yang buat jalan itu kalau abis maghrib itu jalan-jalan sendiri itunya, baby walkernya seret gitu, bukan cuman seret itu enggak pelan tapi kenceng, langsung kayak didorong sambil lari gimana sih gitu, sor gitu. Terus udah gitu dipencet-pencet tuh musiknya, kan ada musiknya. Aku pikir tadinya, oh ini mah koslet kali. Terus kata kakakku, koslet dari mana, orang didorong-dorong kayak gitu, siapa yang dorong coba, kata dia gitu kan. Terus iya sih, orang rumahnya juga datar, bukan turunan gitu. Kalau turunan juga kan pasti bisanya turun, nggak bisa naik lagi. Ini bener-bener kesonok sini. Sampai kita ngeliatin pun itu nggak berhenti gitu. Jadi kayak nantangin banget kan. Aku merinding banget. Terus pas abis tuh sering kelihatan juga, emang kakakku emang bisa ngelihat itu. Dia ngelihat apa aja yang ada di situ. Kayak misalnya lagi buka pintu mau ke belakang, kan di dapur ada pintunya tuh ke halaman belakang, itu dia buka, tahu-tahu ada di pintu. Terus dia nutup hordeng, tahu-tahu ada di balik jendela. Dia ngangkat jemuran, ada di balik baju. Pokoknya se ekstrim itu dia ngelihatnya gitu, sampai setiap saat dia ngelihat. Sampai di kasur pun dia ngelihat yang mirip guling, ternyata bukan guling, tapi aku sih juga nggak curiga, karena kan pikirnya anak kecil paling juga kakaknya yang gangguin apa gimana gitu. Tapi ini setiap hari dia ngomong, Dede diginiin mah, kupingnya, hidungnya, bibirnya, dagunya, semuanya mah dipegang, kata dia gitu. Kan berarti ini udah kontak fisiknya udah intens banget kan. Enggak deh, udah mimpi kali gitu, masih nganggep mimpi terus gitu. Kalau enggak kakak, tapi kakaknya juga enggak, orang kakak tidur gitu, kakak enggak ngerasain apa-apa katanya gitu. Ya udah tuh, dia terus aja, "Ma, Dede diganggu," masih nggak percaya mamahnya. Sampai suatu saat mamahnya pengen ke kamar mandi. Nah, kan pengen maksudnya lewatin kamar dia dulu nih, jadi kamar di sini ngelewatin baru kamar mandi gitu. Pas mau ke kamar mandi dia ngeliat mamanya nengok gitu kan, pintunya kebetulan kaca bening gitu, jadi kelihatan dari luar kan. Pas mamanya nengok langsung kaget beneran, ternyata yang dirasain anaknya itu nyata gitu. Di situ ada cewek, kayak nggak tahu apa gitu, pokoknya cewek rambutnya panjang, bajunya putih, lagi duduk di sebelah anaknya, posisinya di samping tiduran anaknya gitu. Bener, diginiin, bibirnya semuanya dicolek-colekin sama si mbak-mbak itu yang di kamar gitu. Terus dia langsung, aduh aku merinding banget ceritanya. Terus dia langsung
langsung kaget kan, wah ternyata bener ini anak gua emang dipegang-pegang gitu kan. Terus besokannya, tapi mamanya nggak langsung kasih tahu kan, takutnya nanti anaknya jadi nggak berani. Dia langsung ngasih tahu ke aku gitu. Ternyata benar katanya gitu, yang dirasain si Dede tuh benar, kelihatan nih katanya gitu. Masa sih? Itu mah bukan kali gitu. Beneran orang tengah malam, siapa orang? Kan di situ cuma berempat doang kan ya. Siapa lagi di sini, nggak ada gitu. Masa sih? Iya bener gitu. Sudah, aku nyobain tuh nginep, ya udah deh, coba deh. Masa sih sampai kayak gitu lah, kan dulu lo tahu sendiri tuh, baby walker sampai goyang-goyang katanya gitu, bukan goyang lagi kan, didorong-dorong. Iya sih, tapi masa sampai nyolek-nyolek badan orang, kata aku gitu kan. Nah terus akhirnya aku nginep. Waktu aku nginep itu pas malam, aku kan mau sikat gigi buat mau tidur. Waktu pas sikat gigi, jadi kamar mandinya itu ada lubang angin, kayak lubang angin gitu. Kalau kita berdiri sejajaran gitu, jadi gede gini, sejajaran. Waktu aku sikat gigi, di lubang-lubang angin itu ada cewek lagi berdiri ngeliatin aja. Ngeliatnya nggak serem, nggak gimana, nggak kayak marah atau kayak berdarah-darah gitu, enggak. Cuma diem. Terus aku kaget kan, tapi aku pikir lagi itu nggak mungkin tetangga atau siapa, karena di belakang kamar mandi itu emang ada kolam ikan. Jadi kan nggak mungkin dia naik di kolam, memang anak kecil apa kan. Terus udah gitu udah malam-malam, lagi pula di pagar semua kelilingnya gitu, siapa yang bisa ngeloncatin pagar kayak gitu kan, masa cewek lompat pagar apa-apaan gitu. Langsung aku panggilin dong kakak aku, dia aku panggilin teteh gitu kan. Dia datang ke kamar mandi, terus aku langsung jongkok kan, karena aku berdiri papas-papasan gitu, aku jongkok. Itu tolong liatin tuh di atas itu apaan, kata aku gitu, di lubang angin. Dia nengok, ih emang lu ngeliat, kata dia gitu. Iya itu. Apaan itu? Ya itu dia, kata dia gitu kan. Ih yang bener, kata aku gitu kan. Udah tuh akhirnya dia ikut jongkok juga sama aku kan, jongkok berdua-dua gitu. Aduh gimana ini kita keluar dari kamar mandi gitu kan, takutnya ntar dia masuk apa gimana gitu. Udah kita diem aja, teh gimana ini, cuman lihat-lihatan doang sambil jongkok, keluarnya gimana. Udah ya keluar, tapi nggak berani, udah nggak ada yang berani, kita keluar. Akhirnya dia manggilin suaminya tuh, tapi udah lama suaminya nggak keluar juga, nggak nyamperin kita. Akhirnya kita lari berdua berebutan keluar kamar mandi. Ya udah, terus kita lihat ke belakang, yang nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang naik ke taman, nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang naik ke kolam ikan gitu. Terus tuh kan, percaya kan, kata dia gitu, se ekstrim itu di sini, kata dia gitu kan. Iya ya. Terus aku udah habis di situ, iya deh, jadinya aku kalau mau ke kamar mandi minta anterin, aku sini minta anterin. Jadi beneran takut banget gitu. Nggak serem gimana sih, cuman kan itu ya bukan orang gitu kan, ngeliatin pucet, diem, nggak ngomong apa-apa, nggak marah, nggak gimana. Udah, terus akhirnya dibilang kan ke anaknya, makanya deh kalau mau tidur tuh baca doa dulu, baca doa mah gitu kan. Cuman emang ya mungkin dianya aja kali ya yang iseng gitu. Nah sampai sekarang pun ponakan-ponakan aku kan udah gede-gede, jadi kan udah misah tuh kamarnya, yang cowok sama yang cewek. Nah si mbak-mbak ini tetap ngikutin terus ke yang si cowok ini, ke anak cowok ini. Tapi karena dia udah semakin dewasa ya kan, kegiatannya di luar juga banyak, ke sekolah dan lain-lain. Mungkin kalau istirahat tidur jadinya dia udah terlalu capek, pules gitu kan, jadi nggak ngerasain apa-apa lagi gitu. Cuman dia masih ngerasa gitu kalau diikutin, cuma kalau tidur nggak kerasa dipegang-pegang lagi gitu. Dan kalau aku kesana pun masih kelihatan itu si mbak itu di kamar dia, ntar dari dapur masuk ke rumah dia gitu. Nah jadi buat kalian nih kalau yang anaknya suka bilang kayak gitu, coba diliatin kalau malam-malam bener nggak ada yang nyolek-nyolek atau cuma mimpi aja. Tujuan aku bikin video kayak gini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi cuma buat hiburan buat kalian. Siapa tahu kalian suka sama cerita-cerita aku, karena pengalaman-pengalaman mistis kayak gini masih lumayan banyak yang mau aku ceritain. Jadi ditunggu aja episode selanjutnya. Untuk yang selanjutnya aku bakalan ceritain gimana mulanya kakak aku bisa ngelihat mereka gitu, bisa ngelihat gitu-gituan.
Ditunggu terus videonya. Dan jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah mengeklik video ini. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share video ini. Biar saya semakin semangat lagi untuk membuat video selanjutnya.